Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Walaupun sedikit agak capek tapi it's okay lah. Masih tetap strong seperti biasa. Ya, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat Oma. Alhamdulillah. Jadi kalau dengar teman-teman itu sehat itu sekarang, masa sekarang itu suatu kebahagiaan. Betul sekali Oma. Luar biasa. Jadi istilah di situasi seperti ini, kondisi seperti ini, apalagi varian baru sudah mulai masuk lagi, ada kabar burung yang Omikron mau menikah dengan Delta jadi Deltacron. Jadi ini yang mungkin yang harus kita antisipasi. Betul, alhamdulillah ya. Baik Pak Tommy, kehadiran saya seperti biasa pendampingan 1 untuk menyongsong Lokakarya 2. Kalau Lokakarya 2 besok Sabtu ya. Besok Sabtu di Grand Mansion mulai pagi sampai sore. Dan insya Allah materinya sangat luar biasa banyaknya. Nah ini sebenarnya pendampingan 1 ini kita review dari apa yang Pak Tommy kerjakan selama kurang lebih 2 bulan ya, malah lebih dari 2 bulan karena Desember tadi panjang ya. Dan nanti kita akan mereview apa yang penjenengan kerjakan dan juga nanti tentu saja kita akan melihat ke depan apa yang harus kita kerjakan gitu ya Pak Tommy ya. Sudah siap nih Pak Tommy? Insya Allah selalu siap ya. Kita mulai Pak Tommy ya. Oke. Pak Tommy, dari kemarin, dari apa yang telah kita kerjakan dari pendampingan 0 ya, kemudian Lokakarya, proses apa yang sudah penjenengan kerjakan selama 1 bulan ini? Banyak sekali untuk proses yang saya kerjakan. Jadi saya mulai untuk membenahi diri yang paling utama, membenahi diri sendiri. Jadi mulai lebih tidak egois lagi menjadi seorang guru, lebih berpihak kepada murid, lebih mengikuti apa maunya murid-murid, terus kemudian mengkampanyekan untuk mengajak teman-teman supaya ikut dalam kegiatan saya juga, dan juga istilahnya bagaimana cara mengajar murid dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Luar biasa. Nah, ini Pak Tommy, kemarin terakhir kan Pak Tommy punya RTL kan, rencana tindak lanjut ya. Yang kemarin rencana tindak lanjutnya apa yang masih ingat? Rencana tindak lanjutnya agak lupa-lupa ingat ya Om. Tapi yang paling utama pengennya sih rencana tindak lanjut saya itu membuat nyaman untuk anak-anak di sekolah supaya merasakan sekolah itu seperti rumah sendiri, seperti merindukan bapak ibu gurunya, seperti orang tua sendiri. Jadi istilahnya second parent yang ada di sekolah, dan istilahnya bisa belajar dengan giat. Dan itu salah satu yang saya ingat. Iya. Capaiannya gimana tuh? Capaiannya alhamdulillah ada 1-2 anak yang sudah istilahnya merindukan kehadiran saya pada saat saya tinggal. Jadi mungkin lebih banyak keluar dinas luar rumah saya. Jadi istilahnya banyak yang saya kegiatan yang harus saya kerjakan di luar sekolah. Ternyata itu mereka lebih merindukan, lebih suka Pak Tommy stay di kelas daripada dikasih tugas, daripada daring. Sudah merindukan Pak Tommy, sudah merindukan ini, itu dan sebagainya. Kangen kalau lebih enakan kalau diajar langsung. Jadi anak-anak selalu merindukan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita diskusi tentang tantangan penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 ya Pak Tommy ya. Nah, apa pendapat rekan sejawat Pak Tommy ketika penjenengan meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran?
istilahnya yang mendukung, oke. Ada juga yang istilahnya hanya sekedar oh gitu ya sudah. Terus ada yang bilang oh ini apa ya, ya namanya kita hidup bermasyarakat yang multiversional, yang beraneka ragam macam budaya. It's okay, saya bisa menerima itu semua. Jadi istilahnya saya kembali pada diri saya sendiri, dan respon yang teman-teman anggap baik atau istilahnya respon baik dari teman-teman selalu saya ajak untuk berkembang, untuk merubah pribadi dari teman-teman. Oke. Nah, ini Pak Tommy, bagaimana sih cara Pak Tommy meminta umpan balik dari rekan? Otomatis yang pertama andalan utama bujuk rayu ya Mbak ya. Jadi seperti itu, karena salah satu cara seperti itu. Dan yang berikutnya karena kita sudah bekerja sama lama, jadi istilahnya sudah tahu kinerja saya. Jadi istilahnya beliaunya juga bersedia dengan tulus, dengan sangat senang hati untuk mau membantu. Jadi istilahnya sama pun, jadi kalau beliaunya membutuhkan bantuan saya juga membantu, sebaliknya seperti itu. Nah, ada tantangan nggak? Kalau tantangan pasti nggak ada Oma. Jadi istilahnya tantangannya mungkin kita harus melihat dulu. Namanya mood seseorang itu berbeda-beda. Jadi pada saat itu kita lihat moodnya dulu. Jadi pada saat kita minta tolong, itu saya selalu mengamati moodnya bagus atau tidak. Kalau memang bagus, ya oke kita lanjutkan. Kalau memang tidak, agak mundur sedikit, kita cari waktu yang tenang, yang enak untuk diajak. Gimana perasaan Pak Tommy ketika mendapat tantangan seperti itu? Agak deg-degan sih pasti ada Oma ya. Jadi istilahnya saya pun tidak memungkiri itu semua. Jadi istilahnya cara membujuk teman-teman itu untuk mau istilahnya memberikan umpan balik atau flashback kepada saya tentang kegiatan saya itu memang agak susah gitu. Kadang-kadang ada lagi yang masih belum ngerti opo sih ini gawe opo, untuk apa ini, tujuannya untuk apa. Nah, ada seperti itu. Iya, luar biasa ya. Terus kalau tadi sudah merasa seperti itu, yang sok-sok down gitu ya. Iya. Terus bagaimana nih Pak Tommy meresponnya? Kalau saya meresponnya selalu ya, karena jadi istilahnya selalu merespon positif lah. Jadi istilahnya harus selalu berpikir dan merespon positif apapun yang terjadi. Mungkin tidak semua orang itu akan berpikir negatif juga. Pasti next time suatu saat pasti akan bisa berpikir positif. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi proses pendampingan siswa ya dalam pembelajaran nih. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak Tommy itu memosisikan atau meletakkan murid dalam ekosistem belajar? Saya meletakkan murid itu kalau saya meletakkan kalau dulu ya. Jadi mulai kita cerita dari awal Mak. Jadi karena saya mempunyai beberapa macam background, termasuk praktisi dunia industri juga pernah menjadi background saya. Jadi saya menempatkan anak-anak saya di masa lalu itu, saya sebagai pendidik, saya sebagai coach, saya sebagai pelatih yang strength, yang istilahnya kamu harus mengikuti saya, kalau nggak mau mengikuti ya sudah keluar. AABB, saya nggak bisa digabungkan. Jadi itu yang pertama, awalnya dulu. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mulai berpikir, oh kenapa ya? Oh kok saya jahat banget ya Pak Guru. Akhirnya saya bisa introspeksi diri, oh ternyata kalau saya strength, mungkin anak-anak bisa mengikuti pelajaran saya, tapi dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin nanti kalau ini jadinya seperti ini, jadi mereka akan lebih terbebani. Ya, betul. Jadi setelah itu akhirnya saya mulai merubah diri saya. Merubah diri saya, coba saya dekati sebagai teman, sebagai friend. Jadi istilahnya apa yang mereka ikuti atau training yang sekarang ini selalu saya ikuti orang. Jadi istilahnya kalau bisa saya bisa membaur, menyatu dengan mereka. Jadi istilahnya kalau untuk sopan santun tetap saja kita masih kasih batasan. Tapi kalau untuk istilahnya dalam pembelajaran, apa yang mereka tahu, apa yang mereka lebih tahu dari saya,
itu saya selalu ajak untuk berdiskusi, untuk sharing, terus kemudian kita ajak bersama untuk membacakan sebuah masalah yang dihadapi. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai ya orang tua, ya teman, ya sahabat, ya mungkin pacarnya yang dikasih dan dicintai. Jadi seperti itu. Perubahan apa yang penjenengan rasakan dalam hal interaksi dengan murid ini? Banyak sekali perubahannya, Oma. Jadi misalnya mereka lebih care, lebih terbuka dan mau ngomong apa adanya, Oma. Jadi istilahnya kalau ada masalah di rumah, ada masalah dengan pacar, itu ternyata mereka lebih welcome-nya ke saya, lebih mau buka curhat, minta solusi, Pak, minta ini gimana. Jadi seperti itu. Ya. Nah ini apa saja sih yang sudah penjenengan lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa dan karsa dari murid penjenengan? Sejauh ini yang pertama tetap komunikasi, Oma. Jadi komunikasi, terus kemudian saya juga akan menggali lebih jauh lagi tentang apa yang pernah dilakukan atau pernah yang dilakukan saat ini, dan istilahnya masalah-masalah yang dihadapi. Kalau memang istilahnya kita bisa membantu, oke, saya akan membantu. Jadi saya selalu siap untuk membantu murid-murid saya dalam segala hal, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa. Nih, bagaimana nih respon anak-anak ya ketika dia diminta untuk umpan balik ya proses pembelajaran, termasuk perubahan Pak Tommy yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu ya. Iya, awalnya mungkin kaget, Oma. Loh, ada apa ini? Takutnya kan anak-anak itu biasanya kan kalau ayo ikut aku, nampak mangan. Jadi kan saya selalu bahasanya seperti itu. Nanti Pak Gus toh, ayo melo ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi saya ayo melo aku, nanti dolan, kita touring, budal. Ya. Jadi sebenarnya pada saat saya minta untuk umpan balik itu memang agak sedikit ragu. Tapi setelah saya jelaskan untuk nanti seperti ini, udah ngomong apa adanya tentang saya, tentang apa yang saya lakukan, ngomong aja. Jadi istilahnya kalau memang saya jelek, buruk, oke, utarakan. Kalau memang saya baik, ya sudah utarakan. Jangan istilahnya ada yang ditutup-tutupi atau istilahnya ada dibaik-baiki, is okay. Jadi ngomong apa adanya. Jadi seperti itu, Oma. Jadi oh gitu Pak, oke. Nanti kalau ini enggak apa-apa, nyantai aja, selalu saya. Nah itu tadi nih, setelah Pak Tommy tadi sudah paham kan, secara memberikan umpan balik ya, bagaimana perasaan Pak Tommy dan ada apa dalam pemikiran Pak Tommy itu? Perasaan saya senang bercampur. Ini tadi saya agak terharu lumayan. Jadi istilahnya saya tidak nyangka seorang Bayu yang seperti itu, yang notabene itu memang sedikit agak susah dikendalikan, ya, tapi masih dalam kendali saya, maksudnya dalam pengaturan saya itu masih bisa untuk diajak kerjasama, untuk diajak ngobrol, dan untuk bisa diajak bertukar pikiran dan pendapat. Itu masih merindukan sosok saya, itu saya sangat terharu sekali. Dan mungkin untuk next time atau untuk next training, saya pengennya ingin lebih dekat lagi dengan anak-anak, lebih memahami apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran, dalam pelajaran yang mereka inginkan, supaya materi saya bisa tersampaikan dengan maksimal dan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah berikutnya nih Pak Tommy, bagaimana sih Pak Tommy merespon umpan balik dari anak-anak, tentu variasi kan ya? Responnya selalu positif, Om. Jadi istilahnya saya tidak akan menyalahkan mereka, karena dari respon mereka saya bisa mengevaluasi diri, Om. Jadi untuk lebih baik itu yang tetap saya hargai, respon umpan balik dari semua murid saya. Iya. Apa hal yang perlu Pak Tommy tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari siswa-siswi? Otomatis dari saya pribadi harus selalu merubah diri untuk menjadi lebih baik, harus mempunyai pikiran positif dan kinerja yang lebih baik, dan bisa bertindak kepada anak murid saya. Ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita sekarang langsung masuk ke refleksi proses pendampingan nih. Sudah pada di ujung sudah terasa ya. Nah ini Pak Tommy, kita kan selalu ada proses pendampingan seperti ini ya. Apa sih menurut Pak Tommy hal yang paling menarik, dan menariknya itu di mana proses pendampingan itu? Menariknya sangat menarik Om. Jadi nanti istilahnya kita secara tidak langsung, maksudnya kita selalu bertemu, bisa sharing, bisa ngobrol dan sebagainya. Ini yang kita biasanya ketemu di tatap maya lewat WhatsApp, tidak kelihatan mukanya, ya namanya bahasa tulisan dengan bahasa lisan bertemu seperti ini berbeda, tergantung moodnya masing-masing pribadi. Jadi kalau saya lebih senang yang seperti ini, jadi kita bisa ngobrol secara santai, secara enjoy untuk kedepannya si Bibi. Nah menurut Pak Tommy sebenarnya manfaatnya apa sih pendampingan ini? Banyak sekali manfaatnya. Jadi istilahnya bisa bertukar pikiran juga, terus kemudian bisa curhat juga, bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing, dan satu lagi memang sedikit bisa sedikit pamer lah saya. Sudah keren betul. Jadi ada kemajuan. Ada kemajuan. Oma dia tadi sempat terharu ketika si Bayu sudah pilih dan sekarang lah. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Tommy, apa sih yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk pendampingan berikutnya? Dari rangkaian pendampingan sudah baik Om. Jadi untuk yang perlu diperbaiki, saya rasa sudah cukup Om, sudah cukup bagus, dan pastilah nanti akan ada surprise dalam pendampingan next berikutnya yang akan mengejutkan saya. Pada janjiannya hari Jumat, terus sekarang saat Kamis. Alhamdulillah. Belum menyiapkan nanti untuk kata-kata, tiba-tiba sudah meluncur saja. Ini kan murni. Iya. Murni langsung dari apa yang dikerjakan, Betul. apa yang dilakukan. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi murni dari pikiran dan hati keluar gitu aja. Baik, terima kasih Pak Tommy ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Mohon maaf juga mengganggu kesibukan Pak Tommy. Santai Om. Seperti biasa, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sama-sama Om, saya pun juga seperti itu. Moga-moga langkah penjenengan yang masih agak cukup panjang selalu diberi kemudahan. Amin. Kita semua semakin lebih bermanfaat untuk anak-anak. Gitu ya. Amin. Baik Pak Tommy, terima kasih. Oma mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya Oma. Ditunggu untuk kunjungan next time. Terima kasih. Sampai jumpa.